Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Palevi dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Cara Membangun Citra Brand dan Menumbuhkan Followers di Instagram. Nah, untuk materi selengkapnya, kita masuk ke slide selanjutnya. Mengacu pada data Statista pada Januari 2020, ada sekitar 63 juta pengguna Instagram di Indonesia. Angka tersebut membuat Instagram menjadi platform yang banyak dimanfaatkan oleh brand untuk memasarkan produk dan jasa mereka. Apalagi tahun 2020 memasuki sebuah kondisi yang sangat berbeda dibandingkan kondisi-kondisi sebelumnya gitu. Yaitu ketika pandemi COVID-19 datang melanda dan merubah segala hal dalam aktivitas manusia di dunia ini secara keseluruhan. Dan salah satunya adalah dalam sektor ekonomi gitu. Dan dengan adanya kondisi ini memaksa para pedagang untuk merubah cara mereka berdagang secara vertikal. Dari yang awalnya offline di jalan, pindah online ke marketplace ataupun ke media sosial. Nah, dengan para pedagang yang berbondong-bondong masuk ke marketplace dan media sosial, maka kan bakal gemuk banget dong si mediumnya di marketplace ataupun di sosial media. Maka diperlukan nih suatu identitas yang dimana para konsumen sendiri bisa mendefinisikan, mengidentifikasikan si pedagang ini. Biasanya disebut dengan citra merek. Nah, citra merek sendiri menurut Kotler dan Keller 2016 adalah persepsi konsumen tentang suatu merek sebagai refleksi dari asosiasi yang ada pada pikiran konsumen. Citra merek merupakan asosiasi yang muncul dalam benak konsumen ketika mengingat suatu merek tertentu. Di sini ada 5 hal yang bisa ngebentuk si citra merek ini. Yang pertama adalah kualitas, dipercaya, manfaat, harga, dan citra perasa. Coba kita jelasin sesuatu ya. Pertama dari kualitas atau mutu, yaitu berkaitan dengan kualitas produk barang yang ditawarkan oleh produsen dengan merek tertentu. Lalu yang kedua adalah dipercaya atau diandalkan. Itu berkaitan dengan pendapat atau kesepakatan yang dibentuk oleh masyarakat tentang suatu produk yang dikonsumsi. Biasanya sih melalui testimoni-testimoni. Yang ketiga adalah kegunaan atau manfaat yang terkait dengan fungsi dari suatu produk barang yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Keempat adalah harga, yang dalam hal ini berkaitan dengan tinggi rendahnya atau banyak sedikit jumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk mempengaruhi suatu produk. Lalu yang kelima adalah citra perasa, di mana citra ini dapat kita rasakan, dapat kita lihat, dapat kita dengar, dapat kita visualisasikan dengan terbentuknya suatu informasi yang berkaitan dengan suatu merek dari produk tertentu. Lalu hal pertama yang perlu kita siapkan untuk membuat suatu citra merek yang baik adalah memetakan bisnis kita secara taktis, secara efisien, secara efektif, dan kita dapat memahami bisnis kita secara komprehensif gitu. Sebenarnya banyak banget sih tools yang bisa kita gunakan untuk memahami hal ini gitu. Cuman yang paling konstruktif, paling fundamental yang bisa kita pahami adalah dengan menggunakan bisnis model canvas. Dimana teman-teman bisa lihat nih di slide di sini ada sebuah poster. Di sini ada terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bagan. Di sini setiap bagan punya perannya masing-masing. Contohnya kayak value propositions, di mana kira-kira value apa sih yang coba kita sampaikan dari brand kita. Ada key partners, kira-kira kita kerjasama sama siapa aja. Key activities, kira-kira aktivitas apa aja yang bisa kita lakukan. Key resources, kira-kira sumber-sumber apa saja yang kita butuhkan gitu untuk menghidupkan bisnis kita. Customer relationships, gimana hubungan kita dengan customer, channels, kira-kira medium-medium apa saja yang coba kita sampaikan dari bisnis kita. Terus customer segmen dari konsumen kita apa aja. Cost structures, kira-kira pengeluaran kita tuh dari mana aja, beban kita dari mana aja. Terus ada revenue streams, kira-kira aliran keuntungan kita tuh dapat dari mana aja. Nah, 9 hal ini dibentuk dalam suatu poster, suatu kerangka dalam bentuk bisnis model canvas, di mana teman-teman bisa memahami nih bisnis teman-teman secara taktis. Dan dengan adanya bisnis model canvas, teman-teman sudah membentuk 4 citra yang paling utama, yaitu citra kualitas, terus yang kedua dapat dipercaya, manfaat, dan harga. 4 hal ini bisa keluar dari bisnis model canvas. Lalu hal kedua yang perlu kita perhatikan ketika membangun sebuah citra brand yang baik adalah dengan membentuk sebuah brand personality.
Dimana sebelum kita bikin banyak konten ataupun kepikiran membuat video, tentukan dulu nih brand personality yang ingin dibangun di Instagram gitu. Jadi istilahnya kalau kita jadi manusia, brand personality-nya ini adalah sifat-sifat kita gitu. Entah sifat internal di mana behavior kita, pun dengan eksternal bagaimana cara kita berpakaian dan lain-lain, di mana dari kedua hal itu para konsumen bisa mengidentifikasikan si brandnya itu. Nah, kira-kira ada 2 hal penting nih yang diyakini menentukan brand personality. Pertama adalah Instagram role, di mana role ini yang nantinya menentukan bagaimana perusahaan akan menggunakan akun Instagram tersebut. Contohnya kayak katalog, digital information, promotion center, and employer branding. Di mana kan tiap role sendiri punya perannya masing-masing ya. Terus punya indikator, punya objektif yang berbeda gitu untuk mencapai tujuannya gitu. Jadi dengan adanya perbedaan role sendiri ya bikin untuk mencapai tujuannya itu lebih efektif lah gitu. Terus yang kedua adalah tone and manner, yaitu paduan visualisasi and copywriting dalam mengolah konten di Instagram. Nah, dengan ini konten yang diproduksi bisa memiliki konsistensi visual and copy sehingga lebih mudah nih untuk diidentifikasikan oleh pengguna gitu. Nah, kembali lagi nih buat masalah tone. Nah, Carl Jung sendiri kalau teman-teman lihat nih ada lingkaran spektrum 12 brand archetype yang ditafsirkan oleh Carl Jung, di mana teman-teman di sini bisa menafsirkan nih tiap warna ini punya artinya masing-masing gitu. Contohnya ya kita ambil kayak brand Microsoft and Gojek. Gojek, kenapa warna hijau? Pertama karena emang warna hijau itu gampang dilihat di saat keramaian, entah itu siang ataupun malam. Tapi secara tafsiran sendiri dari apa yang disampaikan oleh Carl Jung sendiri, hijau itu menandakan pertumbuhan. Ya kita tahu bahwa Gojek ini startup ya, jadi menggambarkan sebuah pertumbuhan, kehidupan, dan lain-lain. Terus Microsoft punya warna identik Microsoft, yaitu adalah biru azure. Biru azure ini menandakan bahwa brand ini mengedepankan value inovasi, karena biru azure itu menggambarkan creators atau inovasi gitu. Nah, sebetulnya brand personality sendiri tidak hanya berkaitan dengan tone manner and role gitu, tapi berkaitan dengan banyak hal gitu. Contohnya nih teman-teman bisa lihat nih, saya memberikan 3 contoh bentuk brand personality beda-beda dari brand yang ada di Instagram gitu. Saya bagi 3 nih, 3 aja lah, jangan banyak-banyak. Pertama color, terus value, content writing. Color itu kalau kita lihat Shopee ID, dimana kalau teman-teman lihat nih di feeds-nya itu warnanya oranye. Jadi teman-teman ketika melihat warna oranye biasanya menafsirkannya, menginterpretasikannya biasanya dengan Shopee gitu biasanya. Karena teman-teman ketika melihat Shopee pasti ngeliatnya warna oranye terus gitu. Terus yang kedua adalah value gitu. Sebuah hal yang sangat abstrak untuk teman-teman tafsirkan. Tapi kalau teman-teman melihat apa yang coba disampaikan Nike di feeds-nya ataupun konten-konten Instagram, teman-teman akan mendapatkan value-nya gitu. Kalau teman-teman tahu value dari Nike sendiri adalah rebellion, pemberontakan gitu, di mana biasanya Nike sendiri suka dengan sebuah inovasi yang menobrak batas gitu istilahnya. Terus yang ketiga adalah content writing. Saya ngambilnya dari Pinter Politik, di mana teman-teman kalau melihat nih tiap konten feeds yang dibuat oleh Pinter Politik itu sifatnya agak provokatif dan lain-lain untuk menarik atensi publik dan lain-lain gitu. Jadi kalau teman-teman pengen belajar mengenai content writing, ya bisa lihat di Pinter Politik. Lalu hal ketiga adalah teman-teman harus memahami nih dari setiap fitur yang ada di Instagram gitu. Ada banyak fitur sih. Dengan memahami fitur-fitur ini, teman-teman bisa merumuskan bagaimana sebuah konten bisa disampaikan gitu. Contohnya nih kayak feeds, yaitu fitur utama Instagram. Biasanya sifat dari feeds ini, konten yang diunggah ini fiturnya bisa bertahan lama gitu. Tapi biasanya engagement sama impression rate-nya itu tidak terlalu tinggi gitu. Engagement ini maksudnya adalah interaksi antara si brand dengan konsumen, sedangkan impression rate-nya adalah bagaimana konsumen melihat
si konten-kontennya ini gitu, seberapa sering sih si konsumen melihat konten-kontennya ini gitu. Terus story sendiri punya engagement dan impression rate yang cukup tinggi gitu, tapi kelemahannya kontennya cuma bisa diakses selama 24 jam gitu. Terus yang ketiga, IGTV durasinya lebih lama nih, bentuknya video, cocok untuk konten edukasi, bisa juga menghasilkan engagement tinggi nih karena sifatnya edukatif. Namun biasanya sulit ditemukan nih oleh audiens gitu, karena biasanya munculnya apabila feeds-nya dibuka dulu kan. Terus kelima adalah live, fitur dengan engagement paling tinggi gitu, dimana kita bisa berinteraksi langsung nih dengan brand gitu, tapi butuh strategi khusus nih untuk memasarkannya. Lalu yang keenam adalah efek, atau yang bisa dikenal dengan filter Instagram. Nah, fitur ini relatif baru, namun kalau dieksekusi ya bisa aja sih menghasilkan reach sama engagement rate yang sangat tinggi gitu. Yang keempat yang perlu kita perhatikan untuk membuat sebuah citra brand yang baik adalah konten gitu. Kenapa? Karena konten adalah ujung tombak dari brand gitu, dari Instagram gitu, dimana si brand-brand ini menampilkan informasi-informasi ya dalam bentuk konten gitu untuk bisa diterjemahkan oleh para konsumen gitu. Makanya dengan membuat konten yang baik, yang bagus dan konsisten secara berangsur-angsur dapat membuat para konsumen ini mengenali si brandnya ini secara lebih dekat lagi gitu. Nah, setidaknya ada 3 hal nih, 3 structure yang perlu kita perhatikan untuk membuat konten. Pertama adalah konten pillar, terus topik, terus tema gitu. Nah, tema sendiri ya, tema konten utama ya sebenarnya value utama dari si brandnya itu sendiri. Terus konten pillar sendiri bidang-bidang yang dibuat untuk membuat konten gitu. Terus topik-topik ya lebih ke bawahnya lagi, lebih spesifik dari konten pillar gitu. Oke, lalu yang keenam adalah contohnya nih dari konten example gitu. Kalau teman-teman lihat di sini saya membuat 2 contoh gitu. Yang pertama adalah tempo.co, yang kedua adalah Rocksnake. Dimana kita mulai dari Tempo dulu nih. Temanya news content, konten pillarnya ada ekonomi, hukum, politik, lingkungan, dimana si Tempo sendiri pada saat membuat konten tentunya akan membuat topik-topik turunan gitu. Contohnya kalau ekonomi, kasusnya yang seru lagi apa pada saat itu, hukum apa gitu. Terus kalau contohnya Rockneck, temanya fashion, konten pillarnya ada informasi produk, referensi fashion, konten promosi, dan berita fashion gitu. Dan topiknya ya turunan dari informasi produk, apa yang coba disampaikan, referensi fashion apa yang coba disampaikan, konten promosi apa yang coba disampaikan, dan berita fashion apa yang coba disampaikan secara lebih spesifik. Lalu kita masuk ke slide terakhir, yaitu hal yang berbeda ya dibandingkan slide sebelumnya. Kalau sebelumnya membahas mengenai brand personality, di sini kita membahas bagaimana sih cara menumbuhkan followers itu. Nah, kalau di Instagram sendiri punya banyak cara sih untuk menumbuhkan followers gitu, entah secara organik maupun non organik gitu. Organik sendiri teman-teman memulai dari fondasi dasar, dari hal-hal yang gratis istilahnya seperti itu, dengan membuat konten dan lain-lain. Tapi non organik teman-teman bisa melakukan promosi berbayar atau lain-lainnya gitu. Nah, di sini saya menjabarkan strategi untuk menumbuhkan followers sendiri ada 4 gitu. Pertama adalah targeted advertisement, di mana memanfaatkan platform yang sudah disediakan Instagram untuk menayangkan iklan dengan spesifikasi yang spesifik gitu. Nah, keunggulannya cara ini bisa menyasar ke target audiens yang tepat sekaligus relatif mudah dilakukan, meskipun kalau di Instagram ini berbayar gitu. Kalau biasanya teman-teman buka Snapgram terus di slide ke teman-teman yang lain lagi nonton Instagram teman-teman, kan biasanya di tengah-tengahnya tuh ketika nge-slide tuh biasanya ada iklan gitu. Nah, biasanya iklan ini udah sesuai algoritma yang biasanya teman-teman buka gitu di Instagram gitu. Nah, biasanya iklan ini sifatnya tersegmentasi gitu, karena algoritma ini sudah bisa menebak kira-kira teman-teman preferensi apa yang biasanya teman-teman buka di Instagram. Itu pun di feed sendiri juga banyak kan advertisementnya gitu. Terus yang kedua adalah partnership, di mana kita bekerja sama dengan key opinion leaders
ataupun istilahnya influencer gitu ya, media untuk mempromosikan brand atau produk kita gitu. Ya cara ini sih biasanya dianggap lebih otentik di mata audiens ya, karena disampaikan oleh figur dan media yang mereka percaya gitu. Kalau di sini contohnya ada Deddy Kobuzer yang mempromosikan CNT Express gitu. Lalu yang ketiga adalah strategic promotion gitu. Contohnya ya ini sifatnya lebih organik gitu ya. Itu melakukan program-program yang menarik konsumen gitu untuk membeli atau menggunakan si brandnya ini gitu. Contohnya kayak follow to get discount, terus ya potongan harga, diskon dan lain-lain istilahnya gitu. Sehingga ya betul tidak hanya meningkatkan jumlah followers tapi juga mendorong minat konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang disediakan oleh brand gitu. Terakhir adalah quiz and giveaway yang banyak juga nih di Instagram gitu. Dimana kita menyelenggarakan kegiatan berhadiah bagi pemenang terpilih. Biasanya sih ini memiliki engagement yang paling tinggi ya untuk strategi gitu. Sehingga efektif buat brand yang ingin menjalin kedekatan emosional dengan audiens gitu. Nah, oke, paling itu aja sih yang pengen saya sampaikan dari slide-slide presentasi ini gitu. Harapannya teman-teman bisa mendapatkan banyak hal dan teman-teman bisa membenarkan nih ternyata ketika saya mempresentasikan 9 slides ini ada kesalahan, bisa banget nih teman-teman untuk membenarkan gitu. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.